Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum hari ini saya ingin sedikit memberikan materi tentang persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Beliau menyampaikan kepada para sahabat akan keutamaannya pada bulan Ramadan, sebagaimana pidato yang diucapkan saat penyambutan bulan suci Ramadan. Dijelaskan bahwa dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan penuh berkah, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa wajib dan qiyamul lailnya sunnah. Siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan, maka seperti mendekatkan diri dengan kewajiban bulan yang lain. Siapa yang melaksanakan kewajiban, maka seperti melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran balasannya adalah surga. Bulan solidaritas, dan bulan ditambahkan rezeki orang yang beriman. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka, serta mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun." Kami berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua kita dapat memberi makan orang-orang yang berpuasa." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah memberi pahala kepada orang yang memberi puasa walaupun dengan 1 biji kurma atau seteguk air atau susu." Ramadan adalah bulan di mana awalnya rahmat, setengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Siapa yang meringankan orang yang dimilikinya, maka Allah mengampuninya dan dibebaskan dari api neraka. Maka dengan itu, perbanyaklah melakukan 4 hal, 2 perkara yang membuat Allah ridho, dan 2 perkara yang Allah tidak butuh dengannya. 2 hal itu adalah syahadat la ilaha illallah dan beristighfar kepadanya. Adapun 2 yang Allah tidak butuh adalah engkau meminta surga dan berlindung dari api neraka. Siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, Allah akan memberikan minum dari telaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali minuman yang tidak akan pernah haus sampai masuk surga. Diriwayatkan dari Al-Ukaili, Ibnu Husaimah, Al-Baihaqi, Al-Qatib, dan Al-Asbahani. Kemudian daripada itu, ada berbagai persiapan yang harus dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapan yang pertama dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu pertama persiapan mental. Jika Ramadan ini dipahami sebagai peran melawan hawa nafsu dan tarikan-tarikan syahwat kebinatangan bahimisya, tentulah membutuhkan persiapan mental yang baik. Jika mental seseorang lembek, akan kehilangan tekad yang tinggi, ulul hikmah dalam membenahi pribadinya.
Mental yang baik dibutuhkan agar bisa mengawali Ramadan dengan semangat berlomba dalam kebaikan munafasah kahiriyah. Dan mental yang baik dibutuhkan di akhir-akhir Ramadan agar dapat menjaga semangat berbuat baik riayah kahiriyah. Apalagi pada saat menjelang hari-hari terakhir. Saat itu daya tarik mal-mal dengan paket diskonnya sangat menggiurkan. Demikian juga dengan daya tarik kampung halaman memanggil-manggil untuk segera mudik. Tentu ini akan mempengaruhi umat Islam dalam memelihara kekhusyuan ibadah Ramadannya. Olehnya itu, kesuksesan ibadah Ramadan seorang muslim tidak hanya dilihat ia semangat di awal Ramadan, tapi juga semangat di akhir Ramadan. Jika akhir Ramadan diisi dengan itikaf dan takarrub yang lainnya, maka insya Allah ia termasuk yang sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadannya. Yang kedua, menurut Rasulullah SAW, yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ruhiyah atau spiritual. Jika dipahami bahwa Ramadan ini adalah bulan pemberian gizi bagi rohani kita, tentu semua disuplai makanan dan suplemen rohani akan kita santap. Makanan dan suplemen yang bergizi tinggi untuk rohani yang dimaksud adalah tilawatul Quran, qiyamul lail, zikir atau bacaan matsurat, istighfar, tahallabul ilmi atau menuntut ilmu, berimpak dan bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, keluarga dan tetangga, serta berdoa untuk kebaikan diri, keluarga dan umat dalam hal mempersiapkan ruhiyah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dirawatkan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Kemudian persiapan yang ketiga dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang ketiga adalah persiapan fikriyah atau ilmu. Jika Ramadan dipersepsi sebagai bulan beramal, tentu setiap muslim harus menyadari bahwa semua amal-amal itu harus didahului oleh ilmu. Persiapan fikriyah atau akal dilakukan dengan mendalami ilmu, khususnya ilmu terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hal ini dilakukan karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Seorang yang beramal tanpa ilmu maka tidak menghasilkan kecuali kesia-siaan belaka. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang diperolehnya kecuali lapar dan dahaga. Kemudian yang keempat dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan jasadiyah atau fisik. Ramadan bukanlah bulan yang hanya diperuntukkan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang menguatkan hati saja, tapi juga menguatkan fisik. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melatih fisik berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban, agar secara fisik siap menyambut bulan suci Ramadan. Setiap muslim dituntut untuk menjaga kesehatan fisik, kebersihan rumah, masjid, dan lingkungan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar selama berpuasa senantiasa memperhatikan itu semua, sebagaimana anjuran-anjuran Rasulullah kepada sahabat untuk menyikat gigi dengan bersiwak. Diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Berobat seperti dengan berbekan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memperhatikan penampilan seperti pernah diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu agar memulai puasa dengan penampilan baik dan tidak dengan wajah yang cemberut. Hadis riwayat Al-Haytami.
Kemudian yang kelima adalah persiapan malia atau harta. Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW menunjukkan sifat kedermawanannya yang lebih besar melebihi bulan yang lain. Dengan demikian, setiap muslim hendaklah meneladani Rasulullah SAW dalam memaksimalkan ibadah malia atau harta beliau. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan. Kedermawanan beliau semakin menguat pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, setiap muslim seyogyanya mempersiapkan sarana penunjang ibadahnya di bulan suci ini dengan mempersiapkan materi yang halal untuk bekal ibadah Ramadannya. Idealnya, seseorang muslim telah menabung selama 11 bulan sebagai bekal ibadah, sehingga ketika datang Ramadan, dia dapat beribadah secara khusyuk dan tidak malah berlebihan atau ngoyo di bulan Ramadan dalam mencari harta untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan lebaran keluarganya. Itulah tadi pidato dan pesan singkat dari baginda Rasulullah SAW untuk menghadapi dan mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.